Suatu hari di Los Santos, tepatnya di rumah sakit, apa namanya disingkatnya biasa. Mereka nyebutnya dengan CGH, Century General Hospitalnya Los Santos. Dan untungnya aku di sini bertemu dengan Mbak Jesslyn Adelisia. What the fuck, Jesslyn Adelisia? Apakah ini seorang yang pernah ketemu ya? Ya, maaf, agak samar-samar. Jadi, oke. Di rumah sakit ini aku ketemu dengan dokter. Dia mengenalkan dirinya, dia katanya namanya adalah Enzo. Aku tidak tahu pasti siapa dia, but aku hanya memanfaatkan dia untuk liputan di rumah sakit ini. Jadi mudah-mudahan aku dapatkan pemirsa yang banyak di sini. Aku meliput di segala tempatnya dan ya untuk aku dapat kepercayaan. Aku juga lihat situ ada banyak sekali ruang kendali di situ. Dan mudahan aku bisa pasang bom di sana ya, misalkan bom anti 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 apa namanya, yang jelas supaya aku terkenal di situ. Tapi ya mustahil. Dan katanya aku di sini kalau misalkan aku daftarkan di SAMD, jadi kemungkinan besar aku akan datang di sini. But itu mustahil juga karena aku bukan seorang dari Los Santos asli. Karena kalau seorang imigran yang lagi-lagi mereka rasisme, mereka hanya mengambil orang-orang dari Los Santos untuk menjadi orang-orang besar di sana. Jadi apalah dayaku seorang imigran bisa merekam seperti inilah. Gaji juga ya tidak begitu terus-terusan, alias mungkin hari ini gede banget tapi besoknya nggak bakal dapat gaji lagi, jadi tidak menentu banget. Jadi aku juga coba untuk meliput di situ, meliput kejadian. Kalau nggak salah waktu itu adalah reporter dari Senior Medic, mereka tertembak kalau nggak salah ya saat mereka mencari berita. Jadi aku tidak sia-siakan, mungkin aku bisa dilakukan rekrutmen walaupun aku seorang imigran di situ, tapi aku tidak akan diam karena aku akan berusaha supaya aku juga lebih kaya daripada waktu sekarang. Dan aku ingin balas dendam kepada pemerintah karena mereka telah ya menyanyiakan bakatku ini sebagai orang yang bertalent ya. Karena nanti kalau ada demo aku akan ikut juga demo, karena menurutku pemerintah sekarang adalah pemerintah yang tidak adil karena aku belum diangkat juga sebagai pegawai-pegawai yang dianggap. Jadi aku hanya banyak argumen-argumen tidak penting yang membuat aku tetap di sini dan tidak naik pekerjaanku. Damn, kenapa kecelakaan? So ya benar saja, seorang itu adalah wartawan dari Seniors. Dia ternyata laki-laki. Aku pikir dia adalah Mbak Ana yang WWE champion. Dan aku juga ketemu dengan seorangnya petugas yang baik hati. Aku pikir dia akan berikan uang, ternyata dia cuek sekali. Oh shit, lagi-lagi aku batal mengemisnya. Jadi aku akui adalah aku reporter yang sangat matrek. Jadi ya kita sebagai makhluk sosial memang butuh uang ya, jujur saja. Jadi aku keliling cari berita ke sana ke sini. Aku mulai cari lagi liputan setelah pikir tadi sudah cukup. Aku harus mencari berita yang lebih the best lagi untuk menghasilkan lebih banyak uang. But ya dunia memang tidak baik kepada kita. Jadi tukang palak saja pun langsung datang begitu ketemu aku. Jadi ya
Untuk apa kasih uang ke tukang parkir? Aku lari. Pas aku lari, ternyata ada orang yang melawan arah. Jadi aku nabrak orang yang lawan arah itu, dan mobil yang ngejarku juga itu yang si pemalang itu juga nabrak dari belakang. Jadi ada juga orang yang mengesalkan sekali. Udah tahu ada orang yang ya kecelakaan parah gitu, malah dikencingin. So untungnya ada banyak warga yang lainnya yang lebih peduli daripada orang yang tukang kencingi yang lagi terluka seperti aku ini. Dan untungnya kameraku juga canggih, jadi aku dapat bertahan untuk mengambil liputan tentang diriku sendiri. Dan syukurnya orang yang menabrak itu mau bertanggung jawab dan ya memanggilkan seorang pegawai ambulans terdekat, yaitu dari, kalau tidak salah, apa waktu itu yang lagi buka, CGH ya, Center Regional Hospital, atau mungkin entahlah aku lupa. Tapi yang jelas aku rasa bangga karena sambil menyelam sambil menyelam sambil menyelam apa sih pepatahnya itu, udah mati. Yang jelas aku dapat berita dan aku juga jadi artis sendiri karena aku meliput diriku sendiri di situ, karena aku di situ posisinya benar karena orang yang melawan arah itu adalah mobil dan aku tidak melawan arah, jadi aku ditabrak. Jadi mungkin berita itu akan mendapatkan banyak pemirsa untuk rakyat-rakyat Los Santos, dan mungkin banyak rakyat akan berempati kepadaku karena ya sekali lagi aku butuh uang. Dan setelah itu perawatan tadi, setelah bertemu juga dengan dokter Anton, jadi aku harus pergi lagi mengambil sepeda aku karena ya liputan menunggu kita guys, liputan dan uang. I need money and I am famous. Jadi sambil mencari uang aku juga harus terkenal karena aku sangat tak kenapa sangat sekali ingin terkenal, karena lagi-lagi entah kenapa, yang jelas aku ingin menjadi seorang yang famous. Namun entah kenapa dunia ini tidak adil sehingga aku banyak mendapatkan rintangan. Jadi untungnya aku ketemu dengan ya walaupun berkenal, tapi aku ketemu dengan Doug juga Rafael di situ. Tapi rupanya mereka ramah. Tapi sayangnya ada petugas dari SAGS yang tak kenapa memaksaku untuk bekerja bersama mereka. Katanya mereka ingin diliput, but aku pikir ini adalah sesuatu yang brilian, masukkan uang. Tapi aku tidak tahu apakah gajinya seberapa karena mereka belum menandatangani kontrak, dan juga mereka aku belum kenal, kecuali ya petugas SAGS yang lain mungkin aku kenal, tapi mereka aku belum bertemu sama sekali. Tapi ya, kita coba untuk saling kenal dan kita coba untuk bertukar pikiran apakah mereka bisa membantu ke dalam hal ekonomi juga, karena lagi-lagi aku memang butuh uang. Dan syukurnya mereka ya biasa saja kepadaku, jadi mereka tidak terlalu galak, tidak terlalu juga baik, jadi ya tidak terlalu ramah juga, biasa aja. Jadi aku coba deal dengan mereka dan mereka janji untuk membayarku. Aku tidak tahu berapa bayarannya, but aku mulai start untuk record mereka di sana untuk dari mereka itu dari ruangan sampai mereka prosesnya kerja di lapangan jalan. Jadi ya mungkin mereka ingin eksis ya, tapi lagi-lagi nih menuntut soal tentang keprofesionalku meliput mereka juga. Mungkin bayarannya yang besar saya juga tidak tahu, tapi jelas aku harus bekerja meliput mereka dan mengerti apa yang mereka katakan terkait ya ini meliput dan membuat mereka jadi terkenal, mungkin yang maksud mereka. Jadi
aku ya ikut-ikut saja sampai kapanpun atau dimanapun untuk beberapa jam kemudian. Dan rupa-rupanya aku tidak mengerti juga mengapa mereka memakai mobil pribadi tapi tidak menggunakan mobil SAGS seperti biasanya, itu mobil yang seperti di belakang, mobil apa namanya itu lagi. Sebentar, sepertinya aku mengingatnya. Itu adalah mobil derek, dan mobil itu ditabrak oleh pegawai yang remnya blong, dan juga rupanya dia seorang yang bodoh. Untungnya ya bosnya memarahi dia, jadi kontrakku dengan dia aku batalkan karena menurutku ini berisiko sekali. Karena ya jadi itu aku karena saat itu juga membatalkan pekerjaanku dengan dia, ternyata tidak ada pekerjaan kontrak lain, jadi aku jatuh miskin. Terpaksa aku bersatu dengan komunitas Halloween yang waktu itu kebetulan sedang merayakan hari Halloween. So ya kalian bisa lihat pakaianku tadinya ya keren seperti mata-mata begitu kan, tapi sekarang aku jadi orang miskin karena aku membatalkan sendiri kontraknya dan tidak ada lagi orang lain yang mengenalku lagi. Karena pengaruh waktu yang ya sesuatu yang buat terkenal itu hanya berlangsung beberapa saat, tapi mungkin bulan depannya lagi mereka akan pudar seperti aku sekarang. Aku pernah mungkin naik ke atas, tapi pada akhirnya aku akan pernah merasakan satu kemiskinan sekali. Jadi aku terpaksa bekerja dengan komunitas Halloween ini. Aku berusaha merekam mereka dan aku pikir mereka akan membayar, tapi ya rupa-rupanya mereka lagi-lagi sama seperti itu tidak punya uang untuk membayar non-profit aktivitas seperti ini. Jadi ya sudah, sambil mencari pekerjaan mungkin ya aku memanfaatkan kendaraan kali ini. Siapa tahu ada yang menawarkan kontrak kepada aku lagi untuk liputan dengan gaji besar, siapa tahu. Aku tidak tahu juga. Yang jelas aku di situ sambil promosi, sambil ikut juga festival Halloween ini. Mudah-mudahan ada yang datang untuk melaksanakan atau membuat kontrak dengan aku dengan gaji yang besar supaya aku kembali lagi naik seperti dulu, supaya kaya dan tidak semelarat sekarang. Rupanya proses ini lama sekali waktu Halloween, jadi aku melirik kiri ke kanan, kira-kira ada yang mengenalku atau tidak. Ternyata tidak ada. Aku hanya seorang rakyat yang biasa saja sekarang, karena sekarang tidak memiliki apa-apa. Mobil aku tidak mampu untuk membayarkan ke bengkelnya. Mobil itu rusak parah sekali. Sebenarnya sih masih ada mobil Admiral dan kendaraan yang lain, cuma aku sudah tidak punya ongkos lagi untuk merawat kendaraan itu, jadi aku hanya bisa keliling seperti ini dan mengikuti aktivis Halloween ini, dan berharap, sekali lagi berharap, mendapatkan rezeki yang besar. Ya, kami keliling kemana-mana setelah tadi di showroom, juga di mechanic center yang ini. Kami juga keliling ke mana ya selanjutnya. Kalau nggak salah itu kita akan lewat daerahnya itu, namun kami ditilang di situ karena ya kami tidak memenuhi kriteria keamanan. Jadi polisi menghentikan, namun karena kami berhenti pas di tengah jalan, mobil dari belakang, kalau nggak salah itu ada bus, nabrak dari belakang karena memang adalah jalan yang harus kecepatan tinggi, namun kami berhenti mendadak karena kami bilang. Jadi kami
beberapa orang mungkin di situ luka-luka, dan ada juga di situ yang meninggal. Jadi aktivis Halloween atau hari Halloween gitu benar-benar menjadi satu yang berduka dan juga berhantu. Jadi itulah akhir dari Halloween Day.